Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kata Mutiara bahwa berbincang santai dulu, Pak. Dan juga mampu dalam Sebentar baik Pak, sebentar. Hold note, ntar dulu. Semuanya ya, kita akan belajar bagaimana ketika guru masuk ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi siswa datang ke kelas ya. Kemudian siswa datang ke kelas, guru datang ke kelas ya. Berkumpul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, hari ini di Sekolah Insan Teladan Mandiri saya akan berbincang dengan beberapa mentor dan juga kepala sekolah Insan Teladan Mandiri untuk program terbaru, yaitu program dua bahasa, di mana siswa dan bahkan semua anggota keluarga dari Insan Teladan Mandiri mereka akan dibiasakan untuk berbincang, berdialog dalam dua bahasa ini. Ada sebuah kata motivasi, kita mempelajari satu bahasa sama dengan kita berada atau membuka satu koridor. Dan kita mempelajari dua bahasa seperti kita membuka semua pintu di koridor tersebut. Jadi dengan mempelajari banyak bahasa, tentu peluang kita untuk mengetahui banyak hal akan lebih baik. Nah, mungkin kita akan berbincang dulu dengan Kepala Sekolah SDIT Insan Teladan Mandiri hari ini hadir. Dan juga ada mentor untuk guru bahasa Arab atau pelajaran bahasa Arab, yaitu ada Ustadz Mujib juga sudah hadir. Kemudian juga ada Ustadzah Dewi, ini nanti mentor untuk bahasa Inggris. Kita akan berbincang santai dulu. Pak Ustadz Didi, ini program baru atau memang sudah berjalan sebelumnya? baik, ini adalah salah satu program baru kita. Jadi kita membuat program ini agar anak-anak kita memiliki bahasa yang kreatif dan luar biasa ya. Jadi anak-anak itu memiliki kemampuan kecakapan komunikasi, baik itu dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap dengan ada program ini menumbuhkan ketajaman kognitif ke anak-anak. Jadi mereka itu memiliki pola pikir yang kritis dan juga mampu dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai bahasa. Seperti itu. Untuk awalan dengan dua bahasa dulu ya. Betul. Untuk awal kita akan mencoba dua bahasa dulu, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan kita sudah membuat sebuah modul yang luar biasa di Godok, dibuat selama 3 hari di Dakar kedua di semester 2 ini. Dan saya yakin ini akan menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk di SDIT Insan Teladan Mandiri. Baik, terima kasih Pak Ustadz Didi. Nah, Ustadz Mujib, ini salah satu dari yang diagendakan adalah bahasa Arab ya. Dan Ustadz Mujib ini sebagai mentornya nanti untuk mengajarkan kita-kita ini bahasa Arab. Sebenarnya seberapa penting ya kita bisa mempelajari bahasa Arab? Untuk apa sih kita harus paham atau berdialog atau mahir barangkali mungkin dia berbicara bahasa Arab? Baik, terima kasih Ustaz Anwar, pertanyaan bagus sekali. Untuk apa kita mempelajari bahasa Arab dan sepenting apa belajar bahasa Arab? Sangat penting sekali. Satu, bahasa Arab itu untuk memahami isi daripada Al-Quran, kemudian isi daripada hadis-hadis Nabawi yang menggunakan bahasa Arab, juga lughatu ahlil jannah, bahasanya ahli surga. Kemudian Al-Quran juga dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kita sebagai orang Muslim, orang Islam wajib bisa bahasa Arab. Terima kasih. Jadi tidak sekedar kita bisa ngomong bahasa Arab kalau ada turis Arab datang, atau misalnya ketika kita ke Arab bisa komunikasi, tidak seperti itu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita bisa memahami atau tidak salah menafsirkan dalam isi dalam kandungan Al-Quran tersebut. Isi daripada hadis yang ada pada kitab-kitab ulama, seperti itu. Baik. Terima kasih Ustaz Mujib. Nah, untuk bahasa Inggris ini juga kenapa harus dibudayakan juga anak-anak harus bisa berkomunikasi bahasa Inggris ya. Ke depan sebenarnya diharapkan tuh anak-anak dengan mahir bahasa Inggris seperti apa Ibu? Ya, baik, terima kasih. Why? Kenapa anak-anak harus bisa juga speaking in English? Sebab I think English is international language. Saya pikir bahasa Inggris one of international language, salah satu bahasa
dunia gitu yang harus juga dikuasai anak gitu. Jadi ya insya Allah with the habits in this school SDIT Insan Teladan Mandiri, the students can speaking in English and can now vocabulary. So for make better again, jadi buat mereka lebih spirit again and make percaya diri yang lebih lagi seperti itu. Jadi ya itulah sebabnya kenapa bahasa Inggris juga penting harus kita pelajari. Seperti itu. Pasti ada nilai lebih ya dengan mempelajari bahasa lebih banyak ya. Artinya bagi sekolah itu juga pasti ada nilai lebih ya. Salah satu kelebihan sekolah itu ketika siswa-siswanya tuh mampu memiliki banyak bahasa. Jadi kita akan melihat sebanyak bahasa yang dimiliki oleh anak-anak itu. Seperti mereka kalau misalnya mau kamar mandi atau mau izin ke kantin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Itu akan terbiasa dengan kebiasaan itu, maka akan membangun anak-anak yang cerdas dalam berbahasa. Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan program ini yang dijalankan oleh Insan Teladan Mandiri berjalan baik dan nanti akan tercipta ya, ada hadir generasi-generasi kita ini yang bukan sekedar paham satu bahasa, tapi lebih dari satu bahasa, dua bahasa, tiga bahasa, atau lebih kali ya. Baik, untuk awalan ini Ustaz Mujib yang akan kita ajarkan ke anak-anak ini tentang apa nih? Untuk permulaan dalam berbahasa Arab mungkin kita akan ajarkan atau kita tanamkan kepada anak-anak ini ta'aruf terlebih dahulu. Ta'aruf terlebih dahulu, kemudian yang lainnya menyusul. Seperti itu. Sementara ini perkenalan dulu. Perkenalan terlebih dahulu. Untuk bahasa Inggris? Ya, for English biasanya memang betul perkenalan, introduce yourself. Memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris, kemudian anak belajar vocabulary-nya, baru kemudian mengikuti yang lainnya seperti anak harus juga nanti bisa storytelling, ya, kemudian bisa pidato dengan bahasa Inggrisnya, seperti itu. Jadi kita step by step dulu yang ingin kita capai, insya Allah dengan 6 tahun di SD ya. Insya Allah buat junior high school-nya nanti di SMP-nya adalah yang melekat dari output di SDIT Insan Teladan Mandiri ini. Oke, terima kasih. Baik Ustaz Didi, Ustaz Mujib, Ustazah Dewi, langsung saja kayaknya teman-teman penasaran ya, kita akan belajar bahasa Inggris. Seperti apa sih permulaan untuk awalan yang akan diajarkan untuk seluruh anggota keluarga Insan Teladan Mandiri? Kita ikuti pelajaran pertama. Untuk pelajaran pertama, kita akan ajarkan ke siswa bagaimana menyapa siswa ketika guru masuk ke kelas. Jadi pagi-pagi nih Ustadz ya, guru masuk ke kelas, kemudian menyapa siswa ya, selamat pagi misalnya. Dalam bahasa Arab, Sabahul khair ya auladi. artinya berarti Selamat pagi anak-anakku. Oke, dalam bahasa Inggris, Good morning students. good morning student. Oke. Terus siswa menjawab, Sabahun nur ya Ustaz. Sabahun nur ya Ustaz. Artinya, Selamat pagi juga Ustaz. oke, kalau Ustazah berarti Ustazah ya. Ya. Dalam bahasa Inggris, Good morning teacher. sama dengan kalimatnya ketika bertanya ya. Baik, ini ketika menyapa nih teman-teman ya. Kemudian kalau setelah menyapa berarti biasanya menanya kabar ya. Bagaimana kabar pagi hari ini gitu dalam bahasa Arab? Kaifa halukum al-yaum? Bagaimana keadaanmu atau bagaimana kabarmu hari ini? Karena ini ke semua banyak orang ya. Iya betul. Kaifa halukum al-yaum? Al-yaum. Untuk bahasa Inggris, Untuk English, how are you today? how are you today? Apa kabar hari ini? Yes. Siswa menjawab, Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah dalam Baik. kondisi baik. Dalam bahasa Inggris, I'm fine, thank you. And you?
Oh, tanya lagi. Mm-mm, And you. Yes, ya jadi the student ask the teacher and you and the teacher ask, Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Baik. Ini tanya kabar. Nah, setelah itu kemudian guru mengajak siswa untuk mulai pelajaran diawali dengan berdoa ya. Nah, ketika mengajak berdoa, Hayya nada'ullah. Hayya nada'ullah. hayya nad'ullah. Itu, Ya, Ustaz. artinya Itu mari kita berdoa kepada Allah. mari kita berdoa. Qabla an nata'allam. Sebelum Sebelum kita mulai belajar. Oke. Kalau bahasa Inggris? Let's say doa before study. Doa tetap doa ya. Yes. Baik. Terus siswa menjawab atau langsung? Langsung. Direct langsung. Langsung ya doa ya. Oke. Doa. Oke, terus mengarahkan mereka gerakannya seperti apa? Dalam bahasa Arab gimana? Dalam bahasa Arab, irfa yadaikum. Irfa yadaikum 'inda du'a. Aidiakum 'inda du'a. Nah, Bisa diangkat tangannya ya. ya, irfa aidiakum 'inda du'a. Artinya angkatlah kedua tanganmu saat engkau berdoa. Oke. 'Inda du'a. Baik, untuk bahasa Inggrisnya. Okay. Up your hand please. Up your hand, please. Angkat kedua tanganmu. Ya, ini pembelajaran pertama. Jadi ketika guru masuk, menyapa siswa, menanyakan kabar, mengajak berdoa. Ya, setelah berdoa, maka guru akan mengawali dengan mengajak siswa untuk memulai pembelajaran. Nah, misalnya guru mengajak siswa, mari siswa semuanya kita memulai pembelajaran bahasa Arab misalnya. Hasanan ya auladi, sanata'allamu lughat al-yawm, sanata'allamu al-lughat al-arabiyyah. Baik anak-anak, kita hari ini belajar bahasa Arab. Jadi nanti kalau pelajaran yang lain nanti kita disesuaikan ya. Menyesuaikan. Misalnya bahasa Inggris. Misalnya bahasa Inggris, hayya nata'allam al-injliziyah. Injliziyah. Baik, kalau dalam bahasa Inggris sudah. Okay, students, today we will study English. Oke. Kalau misalnya belajar bahasa Arab tapi dengan bahasa Inggris bisa ya. Okay, students, today we will study Arabic. Oke. Jadi menyesuaikan intinya ya. Yes. Baik, nah setelah itu kemudian guru akan mengajak, mari kita buka atau siapkan bukunya, kita buka halaman, misalnya halaman 10 dalam bahasa Arab. Untuk mempersiapkan buku ya, buku halaman 10. Misalkan memerintahkan anaknya ya, hasanan ya auladi, iftahu kutubakum safhata 10. Buka buku kalian dan buka halaman 10 gitu. Atau kalau umpamanya persiapkan buku-buku kalian, berarti a'iddu kutubakum. Oh, beda ya. Beda. Ya. Kalau jadi biasanya kan ayah persiapkan dulu, berarti a'iddu kutubakum. Iftahu safhata kam, berapa halaman itu, di halaman berapa. Kalau 10 ya 10. Oke. Tapi kalau yang gampang apa nih? Iftahu Siapkan buku. a'iddu kutubakum. Itu. A'iddu kutubakum. Baik. Dalam bahasa Inggris. Salah. Prepare your book and open please page example 16. 11. Saya tadi. Nah, kita sudah selesai nih pembelajaran nih Ustaz Mujib ya. Tinggal menyampaikan kepada siswa bahwa alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Apa yang disampaikan guru? Li'annal waqtu qad intaha, hayya naqul alhamdulillah jami'an. Terjemahannya. Oke, karena waktu sudah selesai, mari sama-sama kita mengucap alhamdulillah secara bersama-sama. Keliru tadi. Mari kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Bersama-sama. Oke. In English? Yes. Because time is up.
Let's say hamdalah together. Nah, setelah hamdalah biasanya kita ajak siswa untuk berdoa ya sebagai doa akhir pembelajaran. Kalimatnya Hayya nad'allah. Hayya nad'allah. Nad'allah. Mari kita berdoa kepada Allah. sikapnya sama Sikapnya sama. Irfa'u aydiyakum. In English? Let's say doa before go home. Udah. Tadi ya. Student say doa together. Baik. Ya, ini pembelajaran pertama, teman-teman semuanya, sahabatku. Jadi kita akan terus belajar dua bahasa ini. Dengan rutin kita belajar, insya Allah kita akan mahir lebih dari satu bahasa bahkan. Dan seperti disampaikan tadi, semakin kita memiliki dan mahir banyak bahasa, maka kita akan mengetahui juga banyak pengetahuan untuk kita. Kita akan ketemu lagi di pelajaran berikutnya.